sigap membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sahabat PUPR? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang nyaman, tentram, sentosa, semua yang baik-baik ya. Senang sekali saya Nina Tamam bisa hadir kembali nih di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, sekarang saya di episode kali ini nggak sendiri, pastinya nggak sendiri. Sudah ada teman saya, kok temannya padahal baru kenal tadi ya Pak ya, yaitu Pak Eko Priyoprastio yang merupakan pejabat pembuat komitmen prasarana strategis dan bina penataan bangunan wilayah 2 Papua. Betul Pak, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak, jangan tegang-tegang Pak. Pak Eko ini belum apa-apa. Aduh kok deg-degan ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol santai ya saat ini ya Pak ya, nanti ya. Dan Nina informasikan juga untuk seluruh sahabat PUPR bahwa kami semua yang hadir di sini, Pak Eko dan juga Nina, sudah melakukan prokes COVID-19 dan melakukan tes antigen, dan alhamdulillah puji Tuhan hasilnya negatif semuanya gitu. Dan sekarang kita akan membahas nih, mulai ke topiknya, yaitu kondisi venue usai PON ke-20 di Papua, dan juga bagaimana seharusnya perawatan venue-venue tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk generasi yang mendatang. Dan sebelum ngobrol lebih lanjut, kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini. Mungkin ini adalah yang menjadi mimpinya masyarakat atau warga yang ada di Papua, bahwa pembangunan juga harus merata sampai ke ujung timur Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan, harapannya semua masyarakat Indonesia semuanya sejahtera. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sahabat PUPR, Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang berlangsung di Papua sukses digelar. Pesta olahraga akbar tanah air ini berlangsung meriah dan didukung dengan venue bertaraf internasional. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur olahraga ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bahkan 7 venue diantaranya berteknologi canggih. Nah, sekarang untuk mengetahui apa saja sebenarnya venue-venue tersebut, langsung Nina akan tanya ke Pak Eko. Hai ya, Pak, senyum dulu dong Pak Eko, mau nanya nih, untuk mengingatkan kembali nih sahabat PUPR dimanapun sahabat-sahabat ini berada, apa aja sih venue yang dibangun Kementerian PUPR di Papua dalam rangka mendukung PON ke-20 kemarin? Baik, dalam pelaksanaan pembangunan sarana-prasarana dari Kementerian PUPR, kami bekerja berdasarkan dari Impres nomor 10 tahun 2017, kemudian Impres nomor 1 tahun 2020, di mana kita diamanahkan membangun prasarana-prasarana PON 20 itu di 7 venue. Yang pertama itu venue akuatik. Yang berada itu di katanya indah banget itu ya Pak ya? Iya. Kemudian venue Istora, Papua Bangkit. Kemudian ada venue Panahan. Yang keempat ada hoki kriket. Hoki indoor, hoki outdoor, kriket. Kemudian juga ada venue sepatu roda. Kemudian terakhir ada kita venue dayung. Jadi ya memang dari 7 venue itu punya
karakteristik yang berbeda-beda gitu, Iya, karena iya. memang yang kita bangun kan berdasarkan cabur masing-masing, Iya. jadinya memang berbeda. Itu saya pernah baca nih kalau nggak salah nih Pak Eko, bahwa di salah satu venue itu tuh sampai ada alat pengatur supaya angin nggak mengganggu iya. panahan ya kalau nggak salah, atau apa ya Pak? Bukan, itu ada di Istora. Oh iya Istora, iya. jadi memang diperuntukkan untuk pada saat nanti digunakan pada pertandingan cabur bulu tangkis. Oh. Kalau bulu tangkis kan kita nggak boleh ada namanya hembusan angin. Betul. Nah, jadinya Secara Papua alamnya begitu ya Pak ya. Baik gitu. jadinya di Istora itu ada sistem pendingin udara. Iya. Jadi bukan AC tapi hanya untuk pendinginan udara. Nah, jadi apabila pemain bulu tangkis melakukan pukulan itu tidak mengganggu dari lari bola gitu. Jadi hanya mendinginkan saja. Gitu. Oke. Nah, kalau keunikan dan juga kecanggihan venue yang lain apa Pak? Ya, kalau yang di Istora yaitu terkait sistem sirkulasi udaranya kita menggunakan textile duct ya. Itu juga Iya. kebetulan mendapatkan sertifikat dari MURI ya, karena dia terpanjang untuk indoor. Kemudian di Textile duct tuh? pendingin. Oh, oke. Sistem pendingin yang ada di dalam ruangan. Kemudian untuk yang di akuatik sendiri kita sudah mendapatkan sertifikat dari FINA, Federasi Internasional untuk renang. Berarti sama kayak yang di Jakarta punya? Iya, iya. Nah ini ada di Papua posisinya Iya, gitu. Dan ini langsung gitu. iya, luar biasa Papua. emang. Iya, Seharusnya bangga ya masyarakat Papua Betul. dibangun venue olahraga yang bertaraf internasional. Iya, gitu. Dan lalu ini Pak, menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Papua. iya. Kemudian kita juga ada lagi venue hoki outdoor. Iya. Nah itu juga sudah sertifikat internasional juga. Oh wow. Jadi prosesnya memang agak rumit ya, karena pada saat itu verifikasi melalui online gitu, karena kita terbatas dengan kondisi pandemi ya. Betul. Semua negara mengalami itu, tapi alhamdulillah akhirnya sertifikat itu berhasil kita dapatkan. Iya. Kemudian untuk yang di sepatu roda juga udah sertifikat internasional dari World Skate Internasional. Oh, wow. Dan itu salah satu venue terbaik sepatu roda yang ada di Asia Tenggara. Oh Gitu. wow. Jadi Saya bukan orang Papua, saya ikut bangga loh, sahabat, ya Allah. Nggak apa-apa, tepuk tangan, boleh. Iya, itu excited sekali, sahabat, sangat senang sekali dengarnya Pak ya. Sayang sekali bahwa jauh ya ke Papua kemarin tuh ya. Tapi udah ada pesawat. Betul. 5 jam. Betul, dan nggak murah Pak. Ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini, betul. Kan kemarin itu PON dan juga Peparnas sudah diselenggarakan. Apakah yang terjadi dengan venue-venue itu sekarang? Terus apakah Kementerian PUPR juga turun tangan langsung soal mengawasi gitu dalam menjaga venue-venue tersebut? Ya, setelahnya event ya, sebenarnya preparasi masih berjalan sampai saat ini gitu. Oh iya masih ya? Masih berjalan. Oh, okay. PON-nya memang sudah selesai. Kita ada jeda waktu kurang lebih 2 minggu. Ya. Setelah pasca event PON kita masuk ke Perpanas. Iya. Alhamdulillah kondisinya baik ya. Memang menjadi komitmen dari pemerintah provinsi untuk melakukan pemeliharaan terkait venue-venue sudah kita bangun ya dari Kementerian PU. Nah, untuk dari pemerintah PU sendiri, dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian PU kita melakukan monitoring berkala terkait kondisi dari masing-masing venue tersebut gitu. Yeah. Jadi kita bersama dengan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, dalam hal ini kita selalu berkoordinasi untuk mengecek kondisi venue yang ada di lapangan gitu. Apabila nanti terjadi trouble ataupun apa, kita akan turunkan tim teknis kami yang akan melakukan perbaikan. Oh, berarti itu murni ya pemerintah daerah yang harus menjaga kelestarian si venue-venue tadi itu ya Pak ya? Betul. Oh, oke. Kecuali kalau nanti ada apa-apa baru lapor ke Kementerian PUPR gitu? Iya, tapi secara sambil berjalan juga kami tidak serta-merta full untuk melakukan pengawasan ataupun pendampingan terhadap pemeliharaan. Jadi kami itu sifatnya pendampingan saja gitu ya. Iya. Nanti dari tim dinas olahraga melalui unit-unit pengelolanya kita lakukan training pelatihan seperti itu. Aduh bahagianya ya berarti ya sahabat PUPR ya atlet-atlet yang ada di Papua karena banyak venue-venue internasional ya Pak ya. Betul Mbak. Waduh, oke, semoga baik-baik saja. aman semuanya nggak rusak gitu ya. Amin. Nah, Pak Eko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
menyebut bahwa nilai venue ini mencapai 1,3 triliun rupiah. Betul. Fantastis harganya, Pak ya. Ini akan dihibahkan ke pemerintah daerah berarti ya? Sudah dihibahkan. Sudah Dihibahkan. Oh oke. Nah, apakah yang bisa dilakukan pemerintah baik Pemda maupun pusat, khususnya Kementerian PUPR untuk itu nih menjaga dan melestarikan? Hanya mengawasi aja gitu atau apa yang tindakan nyatanya? Iya. Untuk saat ini kami dari Kementerian PUPR terutama di Balai Prasarana Permukiman Wilayah, jadi sampai saat ini kami masih berkoordinasi terus dengan Dinas Olahraga terkait kondisi-kondisi venue yang ada. Jadi maintenance semua kita dampingi ya, karena memang untuk memberikan loans ke pengelola itu agak perlu waktu gitu ya. Karena basicnya juga kan harusnya orang-orang ini memang benar-benar mempunyai semacam keilmuan di bidang tersebut gitu ya. Misalkan untuk mechanical electrical, kemudian juga terkait perapian-perapian venue-venue yang bisa dikata ya perlu ada perawatan khusus seperti untuk pengelolaan air untuk di akuatik, kemudian juga untuk pengelolaan rumput-rumput yang ada di lapangan, hoki dan lain sebagainya, itu perlu ada training. Jadi disitulah peran kami dari Kementerian PUPR pendampingan ya untuk memberikan latihan-latihan kepada unit-unit pengelola sampai mereka setidaknya bisa kita lepas sampai benar-benar mereka bisa mandiri untuk melakukan pemeliharaan. Berarti nanti akan dilepas gitu? Iya, kita kan nggak sepenuhnya harus mendampingi gitu ya. Kita juga harus masih ada banyak tugas juga yang harus kita laksanakan gitu. Pak Eko, ini ya saya agak yakin bahwa sahabat PUPR ini pasti sama penasarannya sama seperti Nina. Gimana pembangunan di sana, Pak? Nggak usah ya, maksudnya gini. Maksudnya dilihat dari kontur tanahnya, dari jauhnya lokasi gitu kan. Betul. Maksudnya kalau Sumatera, Kalimantan itu kan masih nggak terlalu jauh dari Pulau Jawa gitu ya. Jadi pengawasan masih bisa tektok istilahnya. Kalau kita mau ke Papua sendiri paling dekat 5 jam. Iya. Paling dekat. Enggak juga sih, ada 1 jam juga sih, Mbak. Oh ada ya? Ada 1 jam. Dari Jawa ke... Kalau untuk dari kami dari Jawa ke Papua 5 jam paling dekat. Iya kan? Kemudian untuk yang maksudnya kalau jarak antar venue kami masih bisa dijangkau dalam waktu. Nah, itu tuh gimana Pak pengawasannya saat pembangunannya tuh pasti banyak sahabat PUPR yang gimana sih bangunnya gitu. Ya memang ya ini keunikan yang ada di Papua ya. Kita harus menghargai atau menghormati adat istiadat yang ada di sana gitu. Nggak mungkin juga kita bekerja tanpa izin atau seperti apa gitu. Kita tahu bahwa Papua ini kental dengan budaya dan adatnya. Jadi sebelum kita melakukan biasa pendekatan dulu persuasif ke masyarakat ya. Masyarakat adat sendiri, ketua adat, kemudian pemuka agama, kemudian bahkan dari kementerian pun harus melakukan itu ya Pak ya? Iya, gitu. Karena apa ya, kalau misalkan kita langsung membangun kan istilahnya nggak ada kulununnya, biasa nanti ada konflik-konflik internal yang ada di dalam gitu. Kami menghindari itu, walaupun secara status lahan dan sebagainya udah clear and clean, tapi tetaplah kita sebelum mulai tetap harus ada pendekatan ke masyarakat. Jadi ada upacara agamanya dulu, tetap ya Pak ya? Kita harus rangkul mereka supaya mereka juga ikut mendukung dengan proses pelaksanaan pembangunannya. Iya. Kebayang sih Pak, karena kemarin itu maksudnya kebayang agak ribetnya ya. Karena kemarin waktu saat PON itu berlangsung kan banyak teman-teman yang dari Jakarta itu menjadi bagian untuk entertainmentnya, gitu kan. Jadi ini alatnya apa segala macam, gitu. Bukannya nggak bisa, tapi memang panjang ya ini Pak, upacara itu panjang. Betul. Ya memang di Papua gitu sih, unik buat saya. Jadi memang ini tantangan buat kami pelaksana di lapangan gitu. Selama ini kan kita ngebangun ya paling izin dengan pemilik lahan gitu ya. Tapi kalau ini izin udah sampai ke masyarakatnya sendiri, kemudian pemilik lahan masyarakat kemudian pemuka agama, kepala adat, kepala suku dan sebagainya. Tapi akhirnya kita bisa memahami gitu ya bahwa kita Indonesia tuh benar-benar kaya dengan budaya, kaya dengan adat istiadat gitu. Dengan kita pendekatan seperti itu minimal masyarakat bisa paham gitu bahwa kita memang membangun Indonesia tuh bukan hanya dari barat tapi sampai ke timur juga kita bangun gitu. Berarti betul-betul rata ya Pak ya. Rata. Tuh ya sahabat PUPR bahwa Indonesia tuh nggak cuma Jawa aja ya Pak ya gitu. Bahwa ada Papua juga yang dengan lengkap dengan adat istiadatnya juga harus tunjung tinggi gitu kan.
Oh, menarik sekali Pak, betul ini saya baru tahu loh nih. Nah, kalau tadi kembali kepada si venue PON tadi Pak, dari masyarakat sendiri apakah boleh ataupun dari pihak swasta lah untuk bekerja sama untuk menjaga venue-venue tadi supaya tetap bisa digunakan untuk generasi mendatang? Ya, justru di sini peran masyarakat dan swasta ini penting ya. Ya. Jadi tidak harus mengandalkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Ya. Karena saya lihat potensi untuk bisa menanam investasi di sana cukup besar dengan menggandeng pihak-pihak swasta gitu, melakukan semacam event-event besar ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak harus dalam bentuk olahraga atau kita bisa bentuk itu menjadi, kita kemas menjadi sebuah daya tarik pariwisata yang sebenarnya dasarnya olahraga gitu. Kayak misalkan kita sebut kayak di venue Dayung misalkan gitu ya. Betul. Itu kan berada di Teluk Yotefa. Itu indah sekali Mbak di sana gitu ya. Saya ngeliat fotonya aja kayak wow, pengen ke sana. Indah sekali di sana. Jadi selain ngejual untuk selain untuk olahraga juga pembinaan atlet-atlet dayung di Papua juga sebagai objek wisata di sana gitu. Karena di situ juga berdekatan dengan area konservasi ya untuk tanaman hutan bakau, kemudian juga untuk objek untuk penelitian dan lain sebagainya di sana. Bagus banget. Kebayang sih Pak. Nah, tapi Pak tadi kan Pak Eko berbicara tentang harus minta izin sama masyarakat, harus minta izin sama pemuka agama, lalu kepala suku, adat segala macam. Pembangunan venue sendiri ada dampaknya nggak buat masyarakat sekitar tuh Pak? Ada. Apakah karena lahannya dibangun? Saya di kepala saya nih ya Pak ya, sebagai orang yang nggak ngerti nih ya, sahabat juga ya, ijo gitu ya, Papua, rimbun gitu. Terus tiba-tiba plus gitu, dibabat gitu. Berarti kan pasti ada ekosistem yang berubah kan di saat itu gitu. Ini apa Pak dampaknya buat masyarakat yang sekitar situ? Ya, sebenarnya kita juga ngebangun bukan berarti kita hanya akhirnya merusak gitu habitat yang ada, nggak seperti itu juga sebenarnya. Jadi kami konsepnya membangun tapi tetap menjaga kelestarian yang ada di situ gitu ya. Jadi yang sudah kita bangun ini dampaknya untuk masyarakat ya terkait kesejahteraan, otomatis lah untuk kesejahteraan. Jadi masyarakat di situ bisa berjualan, kemudian masyarakat juga bisa memperkenalkan macam-macam adat budaya di sana gitu yang misalkan kita lakukan ya semacam kayak seni-seni apalah seperti di arena venue sepatu roda, kemudian kita juga bisa buat di Istora misalkan kita akan lakukan pentas seni dan sebagainya. Nggak masalah sih Mbak sebenarnya, oke-oke aja sih. Gitu ya. Tidak merusak habitat, kita bangun juga ada izin juga kok, kita ada AMDAL dan sebagainya. Gitu. Betul. Maksudnya masyarakat sekitarnya tuh berarti nggak nggak menolak gitu ya Pak ya? Tidak menolak. Oke, berarti Pak Eko bisa ajak sahabat PUPR semuanya untuk menjaga venue, itu bagaimana caranya, apa harus dilakukan, monggo Pak. Baik, untuk teman-teman semua ya, PUPR dan masyarakat umum, kita sudah menaruh investasi yang cukup mahal di Papua gitu, cukup besar harapan saya untuk masyarakat Papua terutama menjaga venue yang ada ya. Kita rawat baik-baik karena ini menjadi kebanggaan juga buat masyarakat Papua juga untuk Indonesia dengan adanya venue-venue yang terbangun dengan teknologi tinggi, kemudian sudah bersertifikat internasional. Di sini kita sebagai masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Papua khususnya berbangga dan berbesar hati. Apa yang kita torehkan di sana, rekor dan sebagainya bisa tercatat sampai internasional. Makanya saya mengajak teman-teman untuk mari menjaga venue-venue yang sudah terbangun di tanah Papua. Yes, oke, sip gitu ya. Nah, Pak Eko, tadi waktu kita off air nih sahabat PUPR, beliau cerita sedang melakukan pembangunan SD, sekolah ya. Sekolah. Apalagi nih Pak yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Papua saat ini? Ya, kami melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua membangun sekolah-sekolah dasar, Mbak. Sekolah dasar? Iya, yang sampai saat ini sudah, yang untuk tanggung jawab saya ada 31 sekolah yang kita bangun. Gitu. Dan itu banyak ya Pak? Banyak, dan itu tersebar, ada yang di area pesisir dan ada juga yang di daerah pegunungan. Yang seperti kita ketahui juga, Papua tanahnya cukup berkontur, tebing, kemudian juga untuk pesisir kita harus mengandalkan alam ya, dalam artian kita tuh nggak bisa ngangkut material kalau misalnya
akhirnya si perairan itu sedang surut. Kita harus menunggu sampai pasang dulu, nah itu tantangannya. Allahu Akbar. Kalau yang di gunung ya tahu sendiri kondisinya ya, alam geografisnya sampai saat ini juga masih terkendala terkait keamanan juga, tapi dengan semangat kami untuk menyelesaikan demi anak bangsa juga ya, supaya akhirnya mendapatkan pendidikan yang layak, kita tetap berusaha untuk membangun walaupun tantangan cukup berat untuk kami di sana gitu. Oh wow. Yeah. Nah Pak, saya tuh denger sampai wah, ambil nafas. Tapi Pak Eko, sekarang ini saya kebetulan punya adik ipar yang tinggal di Manokwari, jadi di Papua gitu. Papua Barat ya. Iya, dan dia bahagia banget karena sekarang harga beras tuh nggak semahal dulu. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin itu bisa dipastikan, bisa jadi, bukan dipastikan, bisa jadi karena infrastrukturnya sudah lebih bagus sekarang jadi barang-barang dari luar Papua bisa masuk dengan mudah. Betul, gitu ya Pak betul. Infrastruktur apa aja Pak yang udah dibangun di Papua saat ini? Kalau yang saya tahu sampai saat ini yaitu jalan ya. Jalan sudah terbangun penghubung antar kabupaten ya. Iya. Kemudian juga selain itu juga kita membuat ini target untuk tahun 2022 itu selesai, namanya Papua Youth Creative Hub. Papua Youth Creative Hub. Jadi itu menjadi wadah tempat pemuda-pemudi dari Papua berkreativitas, kemudian menuangkan pengalaman-pengalaman mereka terkait budaya yang ada di Papua sendiri, kemudian hasil bumi yang ada di Papua sendiri. Kita bangun semacam entrepreneurship sehingga nanti masyarakat yang dihasilkan atau yang dikaryakan di situ masih bisa kita jual keluar gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satu juga bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua gitu untuk membangun. Target selesainya kapan Pak? Ini terus nanti berarti dampaknya buat anak-anak muda sendiri itu apa Pak? Ya, target kami di bulan Desember, di akhir tahun 2022. Targetnya nanti ke depan si wadah ini bisa menghasilkan pemuda-pemuda Papua yang berkreativitas, terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang ada di Papua. Aduh gila, excited banget. Ya tadi saya udah bilang bahwa di episode sebelumnya saya udah bicara bahwa saya tuh mudah sekali dibahagiakan. Dengar cerita gini udah happy. Kalau soal jalan sendiri, jalan tol mungkin menghubungkan Papua Barat dan Papua. Kalau yang sekarang yang saya lihat ya dengan mata kepala sendiri yang sudah terbangun tol laut itu. Tol laut. Cuman nggak terlalu panjang, mungkin sekitar 5 kilo lah jaraknya kurang lebih kalau saya tahu tuh. Jadi menghubungkan antara suku Nafri dengan suku Hamadi di sana. Kenapa dibangun tol laut ya Pak? Maksudnya kayak gimana tol laut? Kalau tol darat kan kita jelas ya ada jalannya. Kalau tol laut itu gimana sih Pak? Memangkas perjalanan. Jadi kalau misalkan kita tetap lewat bukit itu jauh, makan waktunya cukup lama gitu. Sebelumnya nggak ada itu lewat laut. Sebelumnya nggak ada. Baru dibuka tol laut itu tadi. Iya. Wow. Nah, tadinya saya pikir ini inovasi baru ya. Istilahnya bisa meningkatkan kesejahteraan juga untuk masyarakat yang ada di situ. Perekonomian jadi lebih merata ya Pak ya. Lebih merata. Itu tadi mungkin beras jadi lebih murah. Iya. Iya kan, Bapak Eko kan tinggal di sana, Bapak tahu kan berarti kan harga-harga di sana ya Pak ya. Luar biasa. Ikan mujair itu 120.000 saya mau. Allahu Akbar. Satu ikan. Allahu Akbar, kita bisa dapat berapa kilo tuh di sini. Main-main lah ke sana, Mbak. Amin. Saya betul-betul saya sangat ingin. Waktu kemarin adik saya tuh menikah, adik sepupu saya menikah, ayah saya sama adik sepupu saya yang pergi gitu. Jadi saya nggak sempet pergi, sayang banget loh. Seru banget, kenapa? Ya kita jam 7 pagi sarapan nasi padang. Kan kalau waktu Jawa kan jam 4 pagi ya. Jam 4 jam 5. Buset, makan nasi padang. Jam biologis saya sekarang ini masih jam biologis Papua. Saya jadi kalau tidur jam 12 malam di sana udah kelas jam 2 pagi. Jadi saya harus buru-buru tidur gitu. Nanti orang-orang sementara masih tidur saya udah bangun. Udah nggak bisa tidur lagi mata saya. Iya. Nah, kalau ditanya sendiri lagi soal harapan Kemen PUPR akan pembangunan venue-venue dan infrastruktur itu apa, Pak? Siapa tahu Pak Eko dapat bocoran gitu, nanti ke depannya kepengennya gini-gini gitu.
Kalau yang saya tahu sampai saat ini intinya kami akan mempercantik ya. Kita mungkin akan Udah cantik banget Papua kan. ya, Iya. tapi kita akan membuat sarana prasarana lain ya terkait pembangunan kawasannya, Iya. penataan kawasannya, kemudian Iya. nanti mungkin akan kita selipkan semacam teknologi baru yang sekiranya bisa mendukung dari masing-masing venue tersebut gitu. Selain Raja Ampat, apakah ada objek pariwisata yang lain yang bisa dikembangkan lagi Pak di Papua? Oh banyak Oh, iya. banget. Kita di kota Jayapuranya sendiri itu di kabupaten ya, Iya. itu ada namanya Danau Sentani. Oh iya betul. Itu indahnya luar biasa gitu, subhanallah. Jadi kalau Sampai kita subhanallah. kalau kita lihat tuh ya, emang kelihatannya sepertinya kayak Danau kalau biasa ya gitu. danau biasa, tapi kalau kita nikmatin di sore hari atau di pagi hari itu luar biasa indahnya. Terus ada juga kita namanya Bukit Teletubbies di sana. Bukit Karena Teletubbies. bentuknya seperti rumah-rumah Teletubbies dia. Jadi gundukan-gundukan gitu, bukit-bukit gitu, Iya, kayak iya, diselimutin kayak karpet gitu, Mbak. Oh, Indah, luar biasa. Makanya saya berharap ya mungkin ini keinginan pribadi gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan ada semacam investor yang berani untuk menaruh dananya mereka untuk mengelola Papua lebih baik lagi. Semoga ada dana untuk mengelola Papua lebih baik lagi. Amin. Itu harapan Pak Eko pribadi. Iya, pribadi. Nggak atas nama pemerintah, enggak. Iya. Tapi tadi yang pertanyaan saya belum tahu berarti Pak apa yang rencana Kemen PUPR yang akan lakukan di Papua setelah PON ini. Selain membangun SD tadi itu. Iya, selain SD juga tadi kan Papua Youth ya, kreatif. Papua Youth betul. Memang untuk target kami lebih ke arah pendidikan, Mbak, di sana. Lebih ke arah pendidikan. Betul. Saya nggak tahu ya Pak bagaimana kondisi di Papua, tapi pasti banyak desa-desa gitu ya Pak ya. Iya. Makanya di mana-mana dibangun sekolah-sekolah gitu. Betul. Maksudnya bisa menjangkau ke yang terluar ya, yang remote gitu ya. Setidaknya masih dapat pendidikan anak-anak yang ada di Papua. Gitu. Apakah pembangunan sekolah itu beserta dengan infrastrukturnya juga nggak Pak? Maksudnya Iya. ada sekolahnya tapi jalannya harus lewat sungai, harus lewat apa Iya. gimana yang? Kita ada untuk fasilitas menuju sekolah juga kita bangun gitu. Kalau misalkan di pesisir kan kita perlu ada, kalau kita bilang kayak galangan gitu ya. Iya. Agar mereka bisa akses menuju ke sekolahnya gitu. Oh, oke, aduh Kalau alhamdulillah. pasang surut kan mereka kalau misalnya pada saat pasang nggak bisa lalu Iya, kan. betul. Aduh alhamdulillah, ya Allah ikut seneng juga. Ya subhanallah saya alhamdulillah. Ya Allah, Pak Eko terima kasih banyak terima atas kasih. kehadiran Bapak di podcast kali ini. Terima kasih, Mbak. Nah, sahabat PUPR, itulah tadi obrolan saya dengan Pak Eko dan bagaimana kondisi venue usai PON di Papua dan juga Papua pada umumnya ya Pak ya. Iya. Semoga apapun yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Papua bisa sukses, semua Amin, sekolah-sekolah amin. terlaksana, semua infrastruktur semakin bagus, semakin maju, sehingga Papua juga nggak ketinggalan sama saudara-saudara yang lain ya, di Kalimantan, Sumatera, Jawa gitu ya. Oke, nah selain pemerintah pusat pastinya besar harapan Pak Eko dan juga Nina supaya pemerintah daerah dan juga teman-teman dan juga sahabat PUPR yang ada di Papua untuk menjaga venue-venue tadi ya Pak ya, Iya. dan menjaga kebaikan atau keindahan venue-venue yang ada gitu. Nah sekali lagi terima kasih banyak Pak Eko Priyo Prastyo yang merupakan pejabat pembuat komitmen prasarana strategis bina penataan bangunan wilayah 2 Papua. Jangan lupa sahabat PUPR tetap ikuti terus obrolan lainnya di episode berikutnya tentang progres dan capaian Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Nah, sahabat PUPR, untuk mengetahui informasi tentang Kementerian PUPR dan juga inovasi yang sedang dikembangkan, langsung aja yuk ikuti dan juga pantau media sosialnya Kementerian PUPR di Instagram. Ada namanya @kemenpupr, di Twitter ada @kemenpu, di TikTok ada @kemenpupr, di YouTube ada Kemenpupr, di Facebook juga ada lamannya itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Lalu yang pasti ada websitenya yaitu di pu.go.id. Terima kasih banyak. Saya Nina Tamam undur diri, sampai kita ketemu di podcast berikutnya. Bersama PUPR sigap membangun